Baik teman-teman, kita akan lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu asuhan keperawatan pada remaja. Pengertian remaja: masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial. Remaja terbagi menjadi tiga, yaitu remaja awal 13-14 tahun, remaja tengah 15-17 tahun, dan remaja akhir 18-21 tahun. Perubahan fisik remaja. Karakteristik perubahan fisik remaja: yang pertama untuk wanita, pertumbuhan payudara, pertumbuhan rambut kemaluan, pertumbuhan badan atau tubuh, menarche, bulu ketiak, dan yang terakhir rambut dan kemaluan. Untuk laki-laki, pertumbuhan testis, pubic hair, pertumbuhan badan atau tubuh, pertumbuhan penis, kelenjar prostat, ejakulasi pertama dengan mengeluarkan semen, tumbuh rambut wajah dan ketiak, tumbuh bulu ketiak. Selanjutnya, kehidupan seksual remaja yang ketiga. Ada dua, yaitu yang pertama, seksualitas berkaitan dengan anatomi seksual, organ tubuh, fungsi hormon seksual, dan perilaku seksual dalam kehidupan sosial. Yang kedua, risiko perilaku sosial seksual pada remaja terjadi pada remaja yang tidak mampu mengendalikan diri, sehingga terlibat dalam kehidupan seksual secara bebas di luar aturan norma sosial. Jadi untuk kehidupan seksual remaja ini terjadi atau tidaknya itu tergantung dari peran orang tuanya untuk mengedukasi tentang bahaya seks pergaulan bebas. Misalkan pada seksualitas berkaitan dengan anatomi seksual, pada saat anak masih kecil, peran orang tua itu harus memberitahukan kepada anaknya kalau organ-organ yang tidak boleh dilihat oleh lawan jenisnya. Dan yang kedua, melarang anaknya untuk tidak bergaul, tidak melakukan seks bebas dengan cara atau dengan tidak mengizinkan anaknya keluar malam atau pokoknya tentang itulah. Terus selanjutnya remaja dan seks pranikah. Yang pertama, faktor mispersepsi terhadap pacaran, bentuk penyaluran kasih sayang yang salah dalam masa pacaran. Yang ketiga, faktor religius, kehidupan iman yang rapuh. Yang selanjutnya, faktor kematangan biologis. Selanjutnya, konsekuensi logis masalah akibat kehamilan yang harus ditanggung remaja. Konsekuensi terhadap pendidikan, putus sekolah misalnya. Yang kedua, konsekuensi sosiologis, sanksi sosial. Konsekuensi penyesuaian dalam kehidupan keluarga baru. Dan yang keempat, konsekuensi hukum. Pendidikan seksual untuk remaja. Peran sekolah, orang tua, media massa maupun pemerintah adalah memikirkan dan membuat program pendidikan seksual untuk remaja. Yang kedua, perubahan dan fungsi organ-organ reproduksi selama remaja. Perubahan kondisi fisiologis, emosional selama masa pubertas. Dampak positif negatif media massa terhadap perilaku seksual remaja. Fungsi dan kegunaan alat-alat kontrasepsi seperti IUD, kondom, dan kondom. Yang keenam, cara mencegah dan mengatasi terjadinya hubungan bebas di kalangan remaja. Konflik remaja dalam keluarga. Yang pertama, konflik pemilihan teman atau pacar. Yang kedua, bila remaja wanita anaknya diharapkan dapat menjaga diri agar jangan sampai terlibat dalam pergaulan atau free sex dan narkoba. Bila anak laki-laki anaknya diharapkan selalu waspada. Yang ketiga, konflik pemilihan jurusan atau program studi. Yang keempat, konflik dengan saudara kandung. Yang kelima,
biasa terjadi pertengkaran, percecokan atau konflik antara anak yang satu dengan yang lainnya. Pengkajian yang berhubungan dengan anak remaja. Yang pertama, status kesehatan sekarang dan masa lalu. Yang kedua, pola persepsi pemeliharaan kesehatan. Yang ketiga, pola aktivitas dan latihan. Yang keempat, pola nutrisi. Yang kelima, pola eliminasi. Yang keenam, pola istirahat. Yang ketujuh, pola kognitif persepsual. Yang kedelapan, pola toleransi stres atau coping. Yang kesembilan, pola seksualitas dan reproduksi. Yang ke-10, pola peran dan hubungan. Yang ke-11, pola nilai dan keyakinan. Yang ke-12, penampilan umum. Yang ke-13, perilaku selama wawancara. Yang ke-14, pola komunikasi dan pola asuh orang tua. Yang ke-15, kemampuan interaksi. Yang ke-16, stresor jangka pendek dan jangka panjang. 17 dan lain-lain. Masalah keperawatan yang mungkin muncul. Yang pertama, coping individu tidak efektif. 2, perilaku destruktif. Yang ketiga, depresi. Yang keempat, nutrisi kurang atau lebih. Yang kelima, risiko terjadi cedera. Yang keenam, risiko terjadi penyimpangan seksual. Yang ketujuh, kurang perawatan diri. Yang kedelapan, distres spiritual. Yang ke-9, risiko penyalahgunaan obat. Yang ke-10, potensial peningkatan kebugaran fisik. Yang ke-11, potensi peningkatan aktualitas diri. Yang ke-12, konflik keluarga. Yang ke-13, gangguan citra tubuh. Contohnya, risiko tinggi konflik keluarga hubungan keluarga tidak harmonis berhubungan dengan ketidakmampuan mengenai masalah yang terjadi pada remaja. Perencanaan. Yang pertama, diskusi faktor penyebab. Yang kedua, diskusikan tugas perkembangan keluarga. Yang ketiga, diskusikan tugas perkembangan anak yang harus dijalani. Yang keempat, diskusikan cara mengatasi masalah yang terjadi pada remaja. Yang kelima, diskusikan tentang alternatif mengurangi atau menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, ajarkan cara mengurangi atau menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya, berikan pujian biar keluarga dapat mengenali penyebab atau mampu membuat alternatif. Terima kasih.